1. Bukan pura-pura buta. Agus Salim jelaskan kondisi matanya usai diperiksa dokter. Bapak Brian, terima kasih banyak sudah membela Kak Agus. Hidup Bapak Brian! Hidup Bapak Brian! Karena Bapak Brian berpihak ke tempat kejujuran. Selama ini Agus sakit. Agus orang sakit. Agus orang sakit. Agus orang buta. Tapi kenapa semua dunia mengentam Agus? Kecewa, dia kecewa. Udah tinggal di ujung bayangin. Dia bisa rasakan lah bagaimana kecewanya. Segitu jahatnya Agus Ibu, segitu jahatnya Agus bukan orang jahat. Saya 2. Agus Buntung bentah jadi pelaku pelecehan mahasiswa, ini kan suka sama suka. Pengakuan Agus Buntung, pria disabilitas tersangka ruda paksa mahasiswi di NTB, berpakaian hingga makan dibantu orang tua. Pria disabilitas yang tidak memiliki kedua tangan tersebut, lantas menguak kronologi kejadian versi dirinya. Semua bermula di awal Oktober 2024 lalu, Agus bertemu dengan seorang mahasiswi di kampusnya. Kala itu Agus minta bantuan ke wanita tersebut untuk mengantarkannya ke kampus setelah makan siang. Setelah saya membeli makan dan minuman, saya duduk sebentar, saya ingin kembali ke kampus. Kendala saya capek jalan tidak kuat, saya berpikir untuk minta bantuan kepada orang di sekitar sana, imbu Agus. Langsung minta bantuan ke seorang mahasiswi yang tidak ia kenal, Agus percaya saja saat diajak naik motor. Tak disangka kepercayaan Agus itu justru membawanya ke jurang masalah. Agus mengaku tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan oleh mahasiswi tersebut. Berjalan ke Islamic Center, tapi mengejutkan kok muter 3 kali di Islamic Center. Tapi saya santai nggak berpikiran aneh-aneh karena bersyukur dia mau bantu. Udah muter 3 kali, balik lagi ke jalan yang sama. Saya ingin bertanya mau kemana ini tapi nggak enak. Saya diam aja, terus muter, kok tiba-tiba sampailah di homestay nggak jauh dari Udayana. Ucap Agus. Disuruh masuk ke kamar, Agus kian terkejut saat tiba-tiba pakaiannya dilucuti sang mahasiswi. Setelah dipaksa untuk berhubungan, Agus akhirnya diajak keluar penginapan oleh mahasiswi tersebut dan kembali ke kampus. Kembali diboncengi motor oleh sang mahasiswi, Agus tersentak saat tiba-tiba ia berhenti di dekat Islamic Center kampus. Di momen tersebut, sang mahasiswi langsung turun dari motor dan memeluk seorang pria. Agus syok karena tiba-tiba difoto oleh seorang pria tak dikenal saat turun dari motor. Tak disangka selang beberapa hari kemudian, foto Agus itu tersebar dan digambarkan seorang sosok ruda paksa yang kejam. Agus disebut-sebut meruda paksa mahasiswi yang ditemuinya itu, hingga fotonya tersebar di media sosial akun Lombok. Hingga akhirnya kasus tersebut berujung pada proses hukum, karena sang mahasiswi melaporkan Agus ke Polresta Mataram dengan kasus dugaan ruda paksa dan kekerasan. Adapun Agus merasa sedih dituduh meruda paksa, membuat tidak bisa pergi keluar rumah. Sedih banget kayak mati semua-muanya, jadi tersangka, enggak bisa kemana-mana, kata Agus. Bahkan, sehari-hari Agus mengaku masih dibantu orang tuanya untuk berpakaian hingga makan. Sebagaimana Bapak lihat, saya masih dimandikan dan dirawat oleh orang tua saya. Semua aktivitas seperti buang air besar dan kecil pun dibantu orang tua. Kok bisa saya dituduh berhubungan secara paksa? Bagaimana saya bukannya gitu? Papar Agus. 3. Ramai netizen kritik Gus Miftah yang olok-olok penjual es teh. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Dadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lak panas ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soale adem-adem biasanya mangan bakso rasane enak.
Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah napa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndelah bojone meteng. Niku lak ya nikmat ngono lho. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana.